sejak 1930-an. Jadi kalau toko kopi tertua itu toko kopi Warung Tinggi, artinya di sebelah sana di jalan apa? Bukan Majapahit, Hayam Wuruk. Oh, yang tadi kita lewatin? Kita nggak lewat seberangnya. 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 Tadi kopi juga ya? Jalan Hayam Wuruk, dia agak masuk ke dalam. Oh. Tapi bukan franchise ya, itu masih keluarga. Sekarang agak berubah namanya jadi Bakul Kopi. Oh, ini ada tuh. Bakul Kopi itu dikelola sama adiknya. Kalau yang Warung Tinggi dikelola kakaknya, bukan franchise juga apa? Ya, Kayak manajemennya beda, tapi induknya sama gitu. Itu warung kopi tertua di Jakarta, ke Batavia, 1880. Karena apa? Kopi bukan minuman favorit lah. Minuman favoritnya tetap teh. Oke, kita masuk. Dan kalau buka, saya ngasih tahu dulu, disclaimer dulu, karena di situ banyak tempat yang non halal. Silakan milih sendiri. Maksudnya silakan mau beli apa enggak, terserah. Tapi kopinya itu bentuknya americano lah. Es, beneran es. Oke. Kalau dulu kan Jurik. AGB. Nah, ini terponding itu kepemilikan ya, SHM lah. Ada nomornya kan di sana. Berapa? Bangunannya bagus, tapi bukan rumah tapak. Kalau tadi kan rumah tapak kita. Jadi kalau karena ini lingkungannya kecil, bukan kecil ya, sempit. Jadi orang itu hidup itu harus adaptasi sama wilayah. Kalau tadi di sana, kok ada rumah Cina yang gede sih mas? Terus tetangganya nggak mepet sama sama tempat ini gitu. Itu kenapa? Itu karena dia orang kaya, beneran kaya. Kalau kita sekarang hidup di kampung sebelah tetangga banyak rumahnya tingkat-tingkat, kondisi yang masa lalu sama. Kita bisa lihat kayak gini, rumahnya bagus, rumahnya ornamennya oke, jamek lah. Tapi dia nggak bisa kemana-mana, karena apa? Sejak 1740 sampai 1911 orang yang udah ditempatin di sini nggak boleh kemana-mana. Dia bisa punya tanah di mana, tapi nggak boleh pindah dari tempat ini.
Kalau mau keluar itu harus pakai paspor. Nah ini rumah keluarga beliau, Kapten siapa ini? Kapiten Show Bengkong. Kapiten pertama masyarakat Tionghoa di Batavia. Ini ada pertanyaan? Apa itu kalau kayak kamar gitu ya? Iya, karena dia melambangkan bukan jangan, wallet. Dia melambangkan kemakmuran. Nah, nggak semua orang yang punya rumah Tionghoa bentuknya seperti ini, karena itu jadi bentuk khusus. Kita bisa lihat sebelahnya, ada nggak atapnya kayak gitu? Nggak ada kan? Atapnya rata aja. Tapi melambangkan ada sayap burung walet, itu melambangkan kekayaan sama kemakmuran. Atau orang-orang tertentu yang boleh buat rumah? Iya, Oh, orang-orang tertentu dan bangunan tertentu seperti apa? Kelenteng, kayak di Jawa ya, bantaran kerajaan ya. kerajaan. Tapi nanti ada gereja yang bentuknya kayak gini. Ya, kita ke sana. Keluarga atau sistem dari jabatan masyarakat Tionghoa kayak Letnan, Kapten, Mayor itu dihapus, maka keluarga udah sudah tidak punya hak lagi, bukan tidak punya hak memiliki, tapi udah nggak punya hak jabatan lagi karena udah dihapus kan. Pada tahun 1950 ketika ada pendeta atau pastor yang namanya Pastor Staudinger dari Syarikat Jesuit itu diberi hak oleh keluarga Ciu ini untuk menggunakan bangunan rumah ini sebagai tempat ibadah. Sejak tahun 1950. Sebagai SMP, tempat ini adalah kantor pusat dari organisasi Tionghoa Wikoan. Nah, Tionghoa Wikoan itu adalah perkumpulan masyarakat Tionghoa. Saya tadi bilang di Chandranaya, kalau sekarang kita sering atau selalu dijejali dengan kapan sih kebangkitan Indonesia, tahun berapa sih? 1908. Pasti dari Budi Utomo, karena itu memang tujuan dari Orde Baru biar orang Chinese, orang Arab itu nggak boleh ada dalam sejarah. Pokoknya ya mereka ada tapi nggak berperan. Nah kalau kebangkitan nasional itu ditentukan dari adanya organisasi yang namanya Budi Utomo, seharusnya kita harus fair. Kenapa? Karena organisasi pertama yang ada di Indonesia adalah organisasi Tionghoa. Tanggal 31 Januari 1900. Itu pertama, organisasi namanya Tionghoa Wikoan. Perkumpulan masyarakat Tionghoa.
titik terakhir perjalanan kita, yaitu Wihara Dharma Bakti. Nah, rumah ibadah ini merupakan simbol religi warga Tionghoa. Nah, kalau dalam catatan historis, kelenteng ini dibangun tahun 1650. Di waktu itu masih bangunan kecil, masih altar kecil, kemudian mengalami beberapa kali renovasi dan pembangunan bagian-bagian lain sampai yang tahun 2015. Nah, tahun 2015 pas Imlek kan hujan deras tuh, malah kebakaran. Tahun 2015 pas bulan Januari lah kalau nggak salah, Januari atau Februari. Iya, kebakaran, dan saat ini bangunannya dibangun ulang sesuai dengan yang asli sebelum kebakaran. Kalau dalam catatan yang lain, kelenteng ini menjadi kelenteng kedua tertua di Jakarta. Yang pertama di Ancol. Tapi kalau dalam catatan resminya yang tertua itu di sini. Nah, kalau dalam sebelum era reformasi 98, 99, 2000, kelenteng itu pasti disebut Tridharma. Tridharma itu Buddha, Konghucu, dan Tao, kayak gitu. Cuma itu memang karena dipaksa oleh Orde Baru. Jadi Konghucu dan Tao atau Konfusianis itu kan belum diakui sebagai agama resmi kan negara. Kalau setelah tahun 2001 kan diresmikan sebagai agama resmi negara. Itu yang diakui negara lah.